Kebocoran dan pencurian data adalah salah satu permasalahan terbesar di dunia media sosial. Pada umumnya, kasus-kasus seperti ini terjadi karena aplikasi media sosial tersebut memiliki infrastruktur yang kurang baik atau sengaja membocorkan data penggunanya untuk diperjualbelikan ke perusahaan lain. Kita gak bakal bisa tahu secara pasti karena memang perusahaan media sosial tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan informasi ke publik terkait apa yang terjadi karena semua dianggap dapur dari perusahaannya. Melihat masalah seperti ini, ada gak sih kalian itu kepikiran untuk membuat aplikasi media sosial yang lebih transparan dan lebih aman? Kalau iya, video ini cocok banget buat kalian tonton karena dalam video ini kita bakal jelasin langkah-langkah untuk membuat aplikasi media sosial yang aman buat kalian para developer yang ingin membuat solusi terhadap permasalahan besar ini. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Memilih infrastruktur. Untuk membangun aplikasi yang transparan, teknologi Web3 akan menjadi tujuan utama para developer. Karena dengan teknologi Web3, semua menggunakan blockchain di dalamnya. Jadi, hal yang perlu disimpan rahasia bisa tetap rahasia, tapi hal yang perlu dipublikasi tetap bisa dilihat semua orang secara transparan. Hal ini penting dalam dunia media sosial karena dalam pengelolaan aplikasi media sosial, pasti kita sebagai developer itu ingin menjaga seluruh data yang dimiliki oleh pengguna secara rahasia yang hanya bisa diakses oleh si pengguna. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga ingin pengguna merasa aman bahwa datanya tidak bisa diakses oleh siapapun dan mereka mengetahui bahwa datanya tidak disalahgunakan serta disimpan dengan aman. Untuk mengakomodir kedua hal tersebut, kita bisa menggunakan blockchain untuk aplikasi kita. Kabar baiknya, setelah Ethereum muncul, banyak blockchain yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi, jadi gak cuma buat transaksi kripto aja. Tapi saat memilih blockchain mana yang akan digunakan, ada dua masalah lagi yang muncul. Pertama adalah masalah biaya yang akan mempengaruhi pengguna dan masalah pemrograman yang berpengaruh ke developer. Kita tanggapi satu masalah dulu, yaitu masalah biaya. Sayangnya, di mayoritas blockchain yang ada, semua interaksi dengan aplikasi di suatu blockchain mewajibkan penggunanya untuk mengeluarkan biaya. Umumnya, namanya adalah gas fee, di mana setiap interaksi di aplikasi, misalnya melakukan transaksi atau melakukan suatu hal yang berkaitan dengan komunikasi smart contract, itu biasanya harus bayar gas fee. Mekanisme ini menjadi masalah kalau kita ngomongin aplikasi media sosial. Kenapa? Karena berarti kalau kita pakai mekanisme ini untuk aplikasi media sosial, pengguna akan sangat diberatkan. Oke, coba kalian bayangin aja, setiap kirim satu pesan, mereka harus bayar biaya gas fee. Balik lagi seperti zaman SMS. Nah, masalah ini justru kenapa media sosial seperti WhatsApp, Telegram, atau Instagram dan TikTok muncul karena biayanya ditanggung sama developer dan pengguna gak harus bayar setiap mereka kirim pesan. Oke, kabar baiknya udah ada blockchain yang menerapkan mekanisme seperti aplikasi Web2 di mana yang bayar biaya interaksi di aplikasinya itu adalah developer, bukan penggunanya. Nah, salah satu blockchainnya adalah ICP atau yang kita kenal sebagai Internet Computer Protocol. Dengan ICP, mekanisme biayanya dinamakan reverse gas fee. Jadi, sama aja seperti server di dunia Web2, di mana developer bayar memori dan menyebabkan interaksi jadi pengguna bisa pakai aplikasinya secara gratis. Oke, masalah satu sudah selesai. Sekarang, masalah kedua yaitu masalah bahasa pemrograman. Sayangnya di dunia kripto masih umum dengan bahasa baru. Buat kalian yang suka belajar dan pakai bahasa baru, ini bukan masalah. Tapi kalau kalian developer yang udah nyaman sama bahasa umum di dunia Web2, ini akan jadi masalah besar. Nah, kabar baiknya udah banyak blockchain yang menyediakan bahasa yang mirip dengan bahasa di dunia Web2 atau bahkan dengan bahasa yang sama. Contohnya ICP tadi, di mana dia memberikan 6 pilihan bahasa yaitu Motoko, Rust, TypeScript, Python, C++, dan Solidity.
Jadi, buat bikin aplikasi media sosial di dunia Web3, kita bisa menggunakan ICP dan kalian bisa sesuaikan dengan bahasa yang kalian nyaman gunakan. Oke, sampai saat ini gimana nih? Udah paham persiapannya? Langsung aja kita mulai buat aplikasinya. Langkah pertama adalah setup seluruh proyek secara lokal. Artinya, kalian harus punya code editor. Contoh yang umum digunakan adalah VS Code, salah satu code editor terkenal di dunia pemrograman Web 2 dan juga Web 3. Kalian bisa install VS Code dengan cara search di Google dan sesuaikan dengan device yang kalian gunakan, apakah kalian pengguna Windows, Linux, atau Mac. Nah, tutorial dan semua file yang dibutuhkan bisa kalian akses di sini ya. Setelah kalian install code editor, langkah berikutnya adalah install SDK atau Software Development Kit. SDK ini nantinya akan mempermudah seluruh penulisan code kalian. Jadi, dia berperan semacam autocorrect atau autocomplete buat kode kalian. Ditambah lagi, SDK itu bisa memberi library yang isinya code-code yang kalian bisa ambil tanpa harus nulis sendiri lagi, di mana kalian bisa pilih sesuai function atau kegunaan yang kalian perlukan. SDK yang kalian harus install adalah SDK sesuai dengan bahasa kalian ingin gunakan. Contohnya, kalau kalian ingin menggunakan bahasa baru seperti bahasa asli dari IC, yaitu Motoko, kalian harus install SDK Motoko. Tapi, kalau kalian ingin pakai bahasa yang lebih umum seperti Python, kalian bisa install SDK Python yang kalau di ICP namanya itu CDK atau Sinister Development Kit, yang dimana merupakan adaptasi SDK agar sebuah bahasa bisa digunakan di blockchain ICP. Nah, jika udah, langkah selanjutnya adalah install SDK extension di VS Code. Jadi, semua kegunaan SDK bisa langsung tersedia otomatis di VS Code kalian. Setelah semua selesai, kalian udah bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu designing dan coding. Sebelum mulai nulis-nulis code, kalian harus rangkai dulu nih, mau bikin aplikasi media sosial seperti apa? Apakah mau berbasis smartphone atau web? Mau jadi tempat untuk upload foto aja kah? Atau mungkin tempat chatting? Mau pakai fitur story? Ataupun pakai fitur like, comment, subscribe seperti YouTube? Nah, saran kita sih coba dibikin flow-nya dulu. Kalian bisa pakai aplikasi Figma untuk mempermudah kalian nantinya saat coding. Oke, setelah itu pastikan kalian sudah membuat tempat yang tersusun untuk sebuah file code agar kalian nantinya pas launching atau testing itu jadi gampang. Nah, kalau sudah, kalian bisa mulai menulis kode kalian. Kalau kalian kebingungan, jangan lupa pakai SDK dan library yang ada. Plus, kalian bisa minta bantuan AI buat nulis kode melalui ChatGPT atau si Google Bard. Kalau udah selesai coding, langkah berikutnya adalah launching. Tapi sebelum launching, kalian bisa uji coba dulu secara lokal pakai VS Code kalian. Atau kalau kalian bikin mobile app, kalian bisa coba install emulator untuk tes secara lokal aplikasi kalian kayak gimana. Nah, jika sudah aman, kalian bisa launch ke mainnet internet komputer lewat terminal kalian di VS Code dan bayar biaya untuk meluncurkan aplikasinya. Oke, jadi gimana menurut kalian? Mudah nggak membuat aplikasi di internet komputer? Dan sebagai user, kalian sudah tahu bagaimana pentingnya privasi kalian agar tidak disalahgunakan oleh pihak terpusat. So, segini aja video untuk malam ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!